Terus gue kalau ketemu sama dia minimal kalau nggak 7, 9, 11 mati gue makan. Udah kayak Susana. Iya, makanya itu bang, sampai kantil pun gue disuruh makan. Kantil kan gede banget sejempol gini bang. Itu gue sih gue bilang gini, gue mikir gini. Biar apa itu Mpok? Kata dia katanya biar aura gue tambah cakep. Oke cuy, di tepat di depan gua ada sebuah rumah mewah milik Sarwenda yang kosongnya sudah 2 tahun teman-teman. Wow, mewah banget cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak ini? Ramainya pembahasan mengenai Sarwenda ya, mantan istri Ruben Onsu, yang dikait-kaitkan dengan rumah mewah ya, isu pesugihan hingga peringatan dari Mbah Gunung Kawi yang nggak selesai-selesai ya. Setiap hari muncul pendapat-pendapat baru dari netizen yang sangat kocak dan kocak begitu. Dan belakangan ini narasi tersebut kembali viral teman-temannya dan memancing beragam respon dari netizen. Karena sudah mulai dikait-kaitkan dengan perjalanan hidup serta rezeki Sarwenda selama ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Oke, teman-teman, saya potong dulu videonya seperti biasa pada sekitar menit 7 ya. Menurut saya Dikelilingi banyak kolam teman-teman. Ini adalah rumahnya, rumah mewah milik Sarwenda teman-teman. Ya jarang ya orang yang tahu rumah mewah dari Sarwenda teman-teman. Gue coba naik lantai sana, nembusnya kemana ya? Ya seperti ini kondisinya rumah mewah dari Sarwenda teman-teman. Ya, udah nggak terurus, udah nggak pakai, sekarang terbengkalai begitu saja teman-teman. Oh my god, apaan ya? Dan menurut informasi yang gue dapat, warga sekitar sering melihat sosok wanita berdiri di lantai sini teman-teman. Akhir kisah karma serta balasan bagi orang yang melakukan pesugihan, jangan sampai kalian melakukannya. Jika itu nanti saya ceritakan di sini, itu juga sangat berbahaya. Itu pokoknya kita itu harus berjalan sesuai rencana Tuhan aja lah. Apa yang kita jalankan aja. Tuh. Menyambung pembicaraan pesugihan, Mbah, katanya ada pesugihan yang jual sate itu tanpa tumbal, betul nggak, Mbah? Begini, Bang, yang namanya pesugihan itu tidak pernah yang namanya nggak ada tumbal, pasti ada. Tumbal itu ada 2, Bang. Ada yang orang, ada yang binatang, ada yang macam-macam. Tapi yang namanya pesugihan, itu efek dari pesugihan itu pasti ada tumbalnya. Pasti ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pesugihan itu nggak ada tumbalnya, nggak ada. Kita bekerja pasti ada imbalannya. Kan kayak gitu. Nah, meskipun jual sate gagak atau sate itu dampaknya. Nah gini, kalau sate gagak, kita jual sate gagak, ya. Kenapa orang itu selalu dihantui? Itu bukan untuk mencari tumbal. Kalau orang itu bisa memberikan sesuatu yang dia beli dulu, itu. Tapi ujung-ujung kalau tidak bisa memberikan, dia akan jadikan tumbal. Jadi yang namanya apa saja tentang pesugihan itu ujung-ujungnya pasti tumbal. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pasti ada. Yang terakhir itu pasti diri kita sendiri. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir, itu yang pamungkas, pasti diri kita sendiri yang jadi tumbal. Makanya tolonglah jangan mencari pesugihan.
atau jangan menyimpang dari ajaran-ajaran yang kita jalankan tentang kebenaran. Itu aja. Anggap bisa diputuskan perjanjian dengan goibnya, Bah? Bisa. Tapi kehidupannya bagaimana? Sangat berbahaya, makanya. Tetap ada efek. Tetap. Saya pernah memutuskan pesugihan. Ini mungkin saya sambung lagi ceritanya. Itu 2003 yang kemarin. Dari pesugihan tersebut dikasih harta warisan dari orang tuanya habis. Bahkan sampai dirinya juga nggak bisa bekerja. Sulit untuk mencari pekerjaan. Itu apa dampak dari pesugihan itu. Jadi meskipun harta kita banyak, warisan kita banyak, akhirnya akan habis. Dan kita pun tidak bisa apa-apa. Bahkan untuk mencari pekerjaan juga sulit. Padahal sudah putus perjanjian. Sudah putus perjanjiannya. Itu kemarin, Mang 2023. Abah sendiri yang memutuskannya. Itu orang Subang. Nanti Abah ceritakan di sini. Di lain kesempatan, Bah, ya? Iya, Seperti Abah menikah dengan siluman, Bah. iya betul. Sebenarnya keuntungan mereka itu apa, Bah? Keuntungan bagi merekanya itu banyak sekali, Mang. Dari kelahiran orang yang punya titisan dari kita, itu akan timbul untuk merasuki orang-orang tersebut yang akan membawanya untuk melakukan pesugihan itu. Itu dampaknya. Jadi pasukannya tambah banyak. gitu. Tambah banyak. Nah, semakin banyak pengikutnya, dia itu semakin akan besar pengaruhnya untuk manusianya sendiri. Jadi kalau kita kawin dengan bangsa siluman, itu zaman dulu itu sudah ada. Baik untuk manfaat untuk silumannya ada, untuk diri kita ada, tergantung kemauan kita. Apa kita untuk menjadi jawara, apa kita untuk menjadi paranormal, apa kita untuk menjadi apa saja, itu masing-masing menguntungkan. Tetapi kalau bisa memutuskan, sebaiknya diputuskan. Nah, Sobat Malam Mencekam, itu pesan dari Abah. Luar biasa sekali. Jadi jangan coba-coba untuk melakukan pesugihan. Bang Ai dan tim juga selalu mengingatkan, dalam hal kesulitan, dekatkan diri kepada Allah. Ya, Bah, ya? Tingkatkan keimanan. Dan terima kasih, Abah. Kita tunggu kisahnya Sama-sama. di video yang lain. Akhir kata, Bang Ai dan tim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kalau 6 bulan sekali, ngapain Bu Ani? 6 bulan sekali ke sana seperti orang ngecas. Ngasih apa? Kalau datang ke sana tuh bawa makanan, bawa uang, apa aja yang bisa diberikan kepada yang ingin diberikan ke sana ke kulit saya. Sudahlah, saya kan hanya pengen tahu aja gitu. Jadi yang temuin teh yang saya temuin seperti pesugihan lain itu langkah-langkah seperti langkah yang di agama dianjurkan mereka lakukan. Sana datang ngasih uang, ngasih makanan, itu nanti dibikin masakan untuk siapa aja bisa makan di situ. Kan sebetulnya di agama diajarin gitu kan. Yang kemukus sama kan, waktu tempo hari sama, harus ngebagiin ngebagiin ini. Jadi mereka juga berusaha bertahan untuk supaya berjalan dengan baik dengan melakukan apa yang disuruh agama, seperti begitu. Tapi kan kalau murid agama nggak boleh dicampur aduk antara hak dan batil, dicampur aduk kan nggak boleh. Kira-kira ini mah kira-kira ya. Menurut saya sejak awal video ya, pembawa acara bukan pembawa acara tapi konten kreator lah ya, atau netizen gitulah ya, itu memang langsung menggiring penonton pada suasana yang penuh rasa penasaran dengan cara menampilkan rumah megah Sarwenda lalu menghubung-hubungkannya dengan cerita-cerita mistis ya. Sebetulnya video ini sudah beberapa kali kami up juga teman-teman ya, tetapi sampai saat ini memang masih ramai dikomentari oleh netizen sehingga kami up lagi, kami taruh menjadi salah satu bagian di dalam konten yang kami buat saat ini. Saya secara pribadi ya menilai pembukaan ya, intinya itu saya menilai menampilkan
video-video semacam seperti ini di awal mula itu memang menarik perhatian teman-teman ya. Termasuk perhatian saya, makanya saya taruh di bagian depan kan seperti itu. Tetapi ini nasihat saya secara pribadi, jangan sampai kita menganggap sebuah narasi itu sebagai fakta. Ingat loh ya, apa yang disampaikan oleh netizen itu bisa pengalaman pribadi, bisa opini, dan juga bisa fakta. Tolong itu dibedakan ya. Intinya jangan sampai kita menuduh, memfitnah sebelum ada bukti yang jelas. Saya lebih memilih menyikapinya sebagai cerita yang layak didengar, menarik perhatian, menggelitik, dan layak untuk dikomentari dan didiskusikan ya. Namun kita semua harus tetap menyaringnya dengan akal sehat. Jangan sampai menuduh atau memfitnah. Lanjut. Ada kagak ya yang ritual pesugihan tapi tumbalnya tuh anak tikus? Siapa tahu aja ada gitu yang tumbalnya bisa pakai anak tikus gitu. Ya kenapa-napi, capek juga ya hidup belangsakan gitu. Siapa tahu gitu kalau ikutan ritual pesugihan tapi ada tumbalnya anak tikus kan lumayan gitu. Ya paling kagak ngepet tuyul kayak gitu. Tapi cukup dikasih susu denko gitu. Siapa tahu aja lu pada ada informasi gitu. Ya bisa kali kasih informasinya gitu. DM aja DM. Lanjut ya guys, jadi ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan itu, ini kan lagi viral banget ya, kalian cari deh. Itu tuh mereka tuh ada ruangan khusus yang nggak boleh dijamah oleh siapapun termasuk keluarganya sendiri, kecuali dia yang boleh masuk. Kecuali dia, maksudnya itu dia yang memang dia yang punya perjanjian sama jinnya itu. Kayak maksudnya dedemitnya. Terus yang kedua itu ya ciri-cirinya lagi kayak keluarganya itu satu persatu berjatuhan, nggak tua, nggak yang muda, itu berjatuhan korban. Dan itu kematiannya pun kayak nggak wajar gitu loh guys. Terus emang sih namanya ajal tuh udah di tangan Tuhan ya, tapi yang ini beda. Setiap dia habis salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal, kekayaannya tuh makin melejit. Dulu mereka rumahnya tuh di kampung tuh apa adanya gitu loh guys, kayak maaf ya papan. Sampai pas dia itu udah kaya, dia beli rumah, dia beli tanah, bangun rumah gede banget, dan anaknya, adiknya yang meninggal tadi tuh ditampung sama dia, tinggal di rumah itu, dibiayain lah ini. Terus udah gitu adiknya yang masih single tadi yang aku ceritain tadi itu, yang belum nikah tadi, dibukain usaha, dua salon, dua-duanya dibukain usaha salon. Terus udah gitu dia juga setiap lebaran itu dia bagi-bagi uang, dan satu rumah itu kalian tahu dibagi berapa? 250.000, dan itu satu kampung dibagi guys. Sekitar 5 tahun dia kayak gitu, seingat aku ya, karena termasuk mamaku sempat kebagian gitu, maksudnya tuh dapat gitu ya. Tapi kan lagi-lagi kita kan nggak tahu itu uang dari mana ya guys. Terus ya bukan kita mau seuzon ya, karena kita tahu latar belakangnya bagaimana. Ya memang sih orang kan bukan nggak boleh sukses ya, boleh, tapi ini harus dengan cara yang wajar dan normal-normal aja gitu loh. Karena yang kita tahu mereka bukan pengusaha gitu loh, mereka bukan PNS. Terus ini gitu, kalaupun punya usaha dan nggak ketahuan usahanya sampai sekarang apa gitu loh. Cuman bilangnya itu dia cuman bantuin PT-PT yang udah bangkrut, cuman itu doang. Kalian simpulin sendiri deh. Hampir semua cerita pesugihan selalu meminta satu hal yang sama, tumbal. Dan itu bukan kebetulan. Kalau kamu perhatikan dari cerita pesugihan gunung, pesugihan laut, sampai pesugihan yang beredar di kampung-kampung, polanya selalu mirip, janji kekayaan cepat. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kenapa hampir selalu begitu? Secara budaya, cerita pesugihan sebenarnya adalah bentuk peringatan moral yang dibungkus dengan kisah gaib. Masyarakat zaman dulu mungkin tidak bicara tentang obsesi material atau kerakusan finansial. Tapi mereka sangat paham satu hal. Sesuatu yang didapat terlalu instan biasanya membawa konsekuensi besar. Tumbal dalam cerita pesugihan melambangkan sesuatu yang sangat berharga.
yang harus hilang ketika seseorang terlalu memaksakan keinginan. Kalau dilihat dari sisi psikologis, hal ini mencerminkan konflik batin manusia. Di satu sisi, kita ingin jalan cepat. Di sisi lain, kita tahu secara naluriah bahwa tidak ada hasil besar tanpa harga yang harus dibayar. Legenda pesugihan hidup sangat lama karena ia menyentuh ketakutan paling dalam manusia. Takut kehilangan demi sesuatu yang terlihat menggiurkan. Yang berbahaya bukan selalu ritualnya, tapi keputusannya manusia yang membuat rela menukar apa saja. Menurut kamu, pesugihan itu sekadar mitos budaya atau cermin sisi gelap manusia? Gue bersyukur banget perkara Sarwenda yang pergi ke Gunung Kawi ini membawa berkah bagi umat Buddha. Kenapa? Karena semakin ramai orang yang datang mempertunjukkan pada saat mereka ciamsi. Dan ciamsi itu adalah salah satu dari ritual ibadah agama Buddha. Nah, biasanya orang-orang kalau sudah berdoa pada para dewa, lalu mereka melakukan tanya jawab. Lalu terjawablah jika diizinkan oleh bambu tersebut. Apa yang membuat gue jadi bersyukur? Bersyukur karena semakin banyak orang tahu bahwasannya tempat ibadah kami adalah tempat sakral yang dimana doa-doa mudah sekali untuk dikabulkan. Terutama buat orang-orang yang sedang menderita, meminta pertolongan urusan rezeki. Begitu, mantap Sarwenda. Benarkah G. Comokondo kabur ketakutan karena dia sadar akan dijadikan tumbal pesugihan? G. Comokondo itu mendadak hilang hingga kini. Media sosialnya sepi, tidak ada klarifikasi, tidak ada kabar sama sekali. Publik bertanya, kemana dia sebenarnya? Nah, dalam menit ini serah diri, saya ngelihat ada pola lebih dalam ya. G ini nggak sedang menghilang ya, dia sedang menyelamatkan diri. Nah, pertanyaannya, benarkah G. Comokondo pacar dari artis S ini kabur ketakutan karena dia sadar bahwa dia akan dijadikan tumbal pesugihan berikutnya? Nah, saya akan coba kupas 5 fakta ya berdasarkan ilmu Niteni serah diri yang bikin kalian merinding. Oke, sekarang kita ungkap fakta yang pertama. Angka jiwa dari G ini adalah 3 ya. Dia lahir tanggal 21 Desember hari Selasa ya. Ini Neptunnya 12. 1 tambah 2 sama dengan 3. Angka 3 adalah Tribuana. Dia memang hebat dalam komunikasi, penampilan, dan daya tarik. Tapi angka 3 juga adalah angka panggung ya. Orang dengan angka 3 itu suka tampil, tapi sering tidak sadar bahwa panggungnya bisa menjadi perangkap. Dalam serat Centini itu disebutkan, Wong Kang Neptu. Oke, saya potong lagi ya pada menit 14-an ini. Pada bagian ini teman-teman mulai muncul penjelasan mengenai ciri-ciri pesugihan ya. Kemudian ritual tertentu hingga dugaan yang diarahkan kepada tokoh yang sedang dibahas. Menurut saya ya pembahasan seperti ini memang sering membuat penonton penasaran karena menyentuh hal-hal yang sangat sulit dibuktikan. Justru disinilah kita itu harus lebih bijak ya. Jangan karena ada kecocokan cerita lalu kita langsung menyimpulkan bahwa seseorang itu melakukan hal yang belum pernah terbukti ya. Jadi ciri-ciri itu kan kemungkinan besar adalah pengalaman pribadi ya. Jadi misalnya seseorang pernah melakukan ritual pesugihan tadi Gunung Kawi kayak entah di Gunung Kembar, entah di Gunung Ambruk, dan lain sebagainya. Kemudian dia ya mungkin ada perjanjian mengenai tumbal. Nah, kemudian dia melihat ada persamaan dengan orang lain. Kemudian dia menganggap itu sebagai sebuah fakta. Tolong diingat ya, itu adalah pengalaman pribadi atau dalam tanda kutip itu opini, bukan fakta. Jadi kita boleh mendengarkan, kita boleh menyerap informasinya, tetapi jangan sampai kita langsung menuduh orang yang mungkin memiliki ciri-ciri yang sama gitu ya. Dan saya lebih memilih melihatnya sebagai sudut pandang narasumber lah, kurang lebih seperti itu, bukan sebagai sebuah kepastian ya. Oke, tolong diingat itu ya, jangan sampai menuduh, jangan sampai memfitnah. Lanjut. 12 bisa nggawe wong percaya nanging kudu eling marang kenyataan. Orang dengan Neptu 12 bisa membuat orang percaya, tapi harus ingat pada kenyataan. Dan kenyataan untuk G ini sekarang energinya sedang habis.
Angka 3 yang terlalu dipaksakan tanpa fondasi 8, yaitu kekayaan, dan 4, kestabilan akan runtuh dengan sendirinya. Fakta kedua, hilangnya G ini tanda sirna raga dalam niteni serat diri. Nah, dalam serat kala tidak, ada istilah sirna raga, hilangnya bentuk sebelum hilangnya wujud sejati. Ini bukan sekedar fisik ya. Ini adalah proses alam di mana energi yang tidak seimbang mulai menarik dirinya sendiri dari publik. Nah, G, cowok Mokodo ini sedang tidak bersembunyi ya, tapi sedang ditarik oleh energi yang dia sendiri bantu bangun. Nah, ketika seorang jadi bagian dari transaksi energi yang tidak sehat, entah sebagai pelaku, saksi, atau pihak yang memanfaatkan, maka alam semesta akan menariknya ke dalam keheningan untuk memisahkan dari sumber yang sudah terkontaminasi. Fakta ketiga, numerik Gunung Kawi ini adalah pintu tumbal yang terbuka. Artis S ke Gunung Kawi pada tahun 2021-2022. Dalam numerik 2021 2021 sama dengan 5, 2022 sama dengan 6. Angka 5 adalah angka ujian, angka 6 adalah angka keseimbangan. Ketika artis S pergi ke Gunung Kawi, energi ujian 5 dan keseimbangan itu sedang bertemu. Ini adalah periode di mana permintaan besar bisa dikabulkan, tapi dengan konsekuensi besar. Dan D, yang masuk ke dalam pusaran energi dan juga kehidupan artis S setelah periode itu menjadi bagian dari konsekuensi ini. Fakta 4, kabur bukan takut ya, tapi sadar. Dalam niteni serat diri, kabur bukan selalu tanda takut. Kadang kabur adalah tanda kesadaran. Singwur wadini bakal milih lunga tinimbang nandang. Yang tahu bahayanya akan memilih pergi daripada menanggung. Dan G ini mungkin ya mulai merasakan gejala energi kelelahan tanpa sebab, mimpi buruk, atau firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Dan ketika seseorang dengan angka 3 mulai merasakan itu, nalurinya akan berkata, lari. Nah, ini yang terjadi. Bukan karena pengecut ya mungkin ya, tapi karena insting bertahan hidup. Fakta kelima, akankah G ini kembali? Nah, saya coba analisa ya berdasarkan energinya. Ini bulan Juli, ini memasuki Puku Dukut ya, energi pembongkaran rahasia. Planet Mars di posisi kritika, energi konfrontasi. Neptunya G ini adalah 12, bertemu dengan energi Juli 7. Jadi totalnya adalah 19. 1 tambah 9 sama dengan 10. 10 sama dengan 1. Angka 1 adalah awal baru. Jika G benar-benar ingin menghindari tumbal pesugihan ini, dia harus memutus hubungan energi dengan artis S ini. Dan sekaligus keluarganya secara total, termasuk itu kompor meleduk. Anda tahu ya, siapa kompor meleduk itu? Kalau Anda tahu, silakan tulis di kolom komentar. Tidak ada guys, tidak ada Sarwenda itu datang ke Gunung Kawi mendukuni si Ruben. Ya, itu karangan belaka. Nih ya, Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi dari Amerika ya mengungkapkan siapa yang bisa membuktikan kalau si Sarwenda datang ke Gunung Kawi untuk mendukuni si Ruben, aku bersumpah akan kucium kemuluan ibu kandung kalian seluruh warga Konoha. Ya, sekali lagi aku bilang, siapa yang bisa membuktikan ada dokumentasi, ada video, ada foto, ada kata-kata, ya, ada si Sarwenda datang ke Gunung Kawi untuk mendukuni si Ruben, aku bersumpah akan kucium kemuluan ibu kandung kalian seluruh ratusan jagat raya warga Konoha. Ya, sekali lagi gue bilang, ya, Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini dari Amerika bersumpah, siapa yang bisa membuktikan ada dokumentasi Sarwenda datang ke Gunung Kawi untuk mendukuni si Ruben, aku bersumpah
akan kucium kemuluan ibu kandung kalian, ya. Terakhir kali Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini dari Amerika, ya, yang telah menjadi warga negara Amerika, ya, bersumpah demi sumpah, siapa yang bisa membuktikan ada dokumentasinya kalau si Sarwenda datang ke Gunung Kawi mendukuni si Ruben, ya, ada dokumentasinya, bisa dibuktikan, ya, satu aja videonya bisa membuktikan kalau Sarwenda mendukuni si Ruben ke Gunung Kawi, gue bersumpah, gue akan rela mencium kemuluan ibu kandung seluruh warga Konoha, ya. Terakhir kalinya Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini ungkapkan, siapa yang bisa membuktikan, ya, ada dokumentasi kalau Sarwenda datang ke Gunung Kawi mendukuni si Ruben, aku bersumpah akan rela mencium KEMALUAN seluruh ibu kandung di Konoha. Ya, terakhir kali ku bilang, ya, siapa yang bisa membuktikan ada dokumentasi, ya, Sarwenda datang ke Gunung Kawi. Oke, saya potong lagi teman-teman videonya. Mohon maaf teman-teman terganggu. Di bagian ini pada 7 menit segmen yang baru saja kita saksikan ini, pembahasan semakin melebar dengan mengaitkan dengan berbagai peristiwa dalam kehidupan Sarwenda, ya, dengan ramalan maupun peringatan peringatan spiritual lah, menurut saya seperti itu. Karena menurut saya semua orang tentu bebas mempercayai hal-hal gaib sesuai keyakinannya masing-masing, ya. Namun saya berpendapat bahwa keberhasilan seseorang juga bisa diperoleh dari kerja keras, usaha, dan kesempatan yang dimiliki, ya. Jadi dalam momen kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kita jangan mudah percaya omongan orang atau isu yang berkembang di masyarakat, apalagi di media sosial yang dibangun atau dinarasikan oleh netizen. Tetapi kita juga jangan mudah menolak, ya, jangan itu bohong, itu hoax. Kita nggak boleh langsung menolak seperti itu tanpa kita mencari tahu dulu gitu, ya. Karena memang faktanya kekayaan itu ya bisa dari berbagai cara. Bisa dari cara pesugihan mungkin, ya, walaupun saya tidak mengerti, tapi juga bisa dari kerja keras, ya. Tapi ini nggak masuk akal, Bang, dia kan nggak pernah kerja keras. Nah, yaitu kejanggalan-kejanggalan itulah yang layak untuk kita diskusikan, tetapi jangan sampai menuduh, ya. Oleh karena itu saya tidak setuju apabila seluruh pencapaian seseorang itu langsung dikaitkan dengan hal-hal mistis tanpa dasar yang kuat. Tetapi saya juga tidak menolak langsung jika seseorang itu dianggap melakukan ini itu gitu, ya. Karena kan kita bisa ngelihat dia santai-santai aja tiap hari, tapi kok kekayaannya kagak ketulungan, ya mungkin aja korupsi kan, seperti itu. Lanjut. Untuk bule ini cantik banget kayak boneka hidup, ya. Dari tadi bule-bule di sini cantik banget, heran gue makan apa emaknya. Mudah-mudahan nanti anakku begitu. Siapa yang bisa membuktikan ada dokumentasi Sarwenda datang ke Gunung Kawi untuk mendukuni si Ruben? Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini bersumpah akan rela mencium kemuluan ibu kandung kalian sejagat raya warga Konoha. Ya, jadi memang tidak ada, ya, tidak ada Ruben itu didukuni sama keluarga Sarwenda ke Gunung Kawi. Itu hoax, itu karangan, nggak ada buktinya. Kalau aku apa yang benar aku benarkan, salah aku salahkan, ya, nggak ada buktinya. Kok Ruben itu dia sakit karena takdir. Kedua, karena dia capek, karena porsir banget dia kerja kan. Memang aku salut, banyak laki-laki tuh mau kondo malas kerja. Kalau dia jadi laki-laki itu walaupun gayanya ngondek-ngondek gitu, tapi kalian itu tidak bisa lihat jeleknya orang aja gitu. Ruben itu walaupun dia ngondek-ngondek gitu, tapi tanggung jawab kerja kerasnya. Laki-laki lain cuman mau kondo doang.
Banyak laki-laki di Konoha, laki, tapi pengangguran. Tapi istrinya banting tulang, dia numpang. Tapi anaknya nggak tanggung jawab. Banyak begitu ya. Terus numpang pak mertua habis nikah. Apa itu coba? Ya laki-laki lu jangan numpang. Kalau si Ruben ini kan enggak. Itu positifnya. Laki-laki itu zaman sekarang nggak perlu sok laki, tapi duitmu tak ada. Kalau si Ruben ngondek-ngondek gitu, duitnya tetap ada. Itu harus lu ambil positifnya, ya. Jadi si Ruben itu dia dia sakit. Aku tahu Ruben sakit apa, terus berobatnya pun aku tahu di mana. Hebat kan aku bisa tahu semua. Ya begini-gini gimana pun aku kan begini-gini kan aku tetap gimana pun pemain film layar lebar peran utama Moonrise Over Egypt, guys. Ya kan, syuting aja di Mesir, di Afrika. Tonton sana di WTV tayang se-Asia Tenggara ya. Menteri Rasidinya itu gue, kan WTV Nana. Proses aku untuk mencapai peran utama di Rumah Jalan Mawar YouTube sana, Rumah Jalan Mawar Trans 7. Itu kan aku sudah melewati pergaulan yang dunia hitam, dunia putih, dunia coklat artis, guys. Ini lagi nanti Rek cerita tanya. Satria, Bang Satria ini tahu dari mana? Aku heran. Aku kan di dunia entertain. Aku dulu model, aku ini salah satu finalis cover boy majalah Aneka Yes. Jadi yang bocil-bocil baru tahu ya. Siapa di sini mantan model majalah Aneka Yes? Kumpul semuanya. Siapa yang tahu gue dari majalah Aneka Yes sebelum gue ada di TV? Jadi aku dulu kuliah di Solo. Aku kan tamatan Universitas 11 Maret. Nah, terus aku dulu waktu SMA tuh suka main teater. Terus aku memang pingin jadi artis. Aku mah catat ya guys, semua orang yang masuk TV, semua yang eksis sekarang, itu mereka itu obsesi jadi artis. Ada yang kesampean atau enggak? Kalau aku kesampean, buktinya kalian kenal aku sekarang kan? Kalau lu terkenal karena ngoceh-ngoceh, berarti aku artis ngoceh-ngoceh. Artis itu kan banyak, ada artis FTV, ada artis film, ada artis entertainment, ada artis sinetron. Nah, jadi beda-beda artis itu. Kayak orang kerja di bank, ada yang jadi teller, ada yang jadi cleaning service, ada yang jadi customer service. Ya beda-beda, tapi tetap satu lini bank. Nah, kalau aku tetap satu artis, tetap, ya kan? Kayak ada yang artis FTV, sinetron, film, beda-beda. Ada artis entertainment, ada artis ngoceh-ngoceh, ada artis TikTok, ada artis selebriti, ada artis majalah. Nah, hebatnya aku bisa semua aku jalani nih. Nah, itu satu. Nah, jadi dulu aku itu kalau teman-teman aku kuliah tahu, aku dulu itu ini guys, waktu zaman aku, jadi gini, ingat kan kata Ivan Gunawan, tolak ukur seseorang terkenal di Indonesia zaman sekarang adalah FYP di TikTok. Nah, kalau 2010 ke bawah, tolak ukur seseorang terkenal bisa dipakai main sinetron. Lu menang pemilihan model majalah Aneka Yes. Aneka Yes itu dulu sampai Filipina, sampai Singapura loh dia, sampai apa lagi? Nah itu setiap tahun itu yang audisi 1000 orang, kepilihlah 10. Aku 10 finalisnya dulu. Jadi dulu aku dari 2008 sampai 2010 aku ada banyak di majalah Aneka Yes, ada 8 edisi. Muka aku besar-besar di situ. Nah terus aku kuliah tapi jadi aku nggak bisa casting audisi. Nah tamat kuliah habis wisuda 2013, aku pindah ke Jakarta dari Solo. Kan aku dulu aku dari Medan. Umur 17 tahun aku pindah ke Solo dan Jogja karena aku kuliah di sana. Nah 5 tahun aku wisuda, aku kuliah dulu telat karena aku sering ikut model majalah. Nah udah punya duit aku, Aneka Yes. Nah terus udah akhirnya dari Solo Jogja, pas habis wisuda, tepat 1 Januari 2013 aku pindah ke Jakarta sampai 2026. Nah terus aku ya udah, pas aku jadi finalis majalah Aneka Yes, banyak manajemen artis ngerekrut aku. Itulah aku diajak audisi, casting, dapat FTV. Salah satu, aku ada 60 judul, 10 judul peran utama, 50 judul peran pendukung. Kalau di SCTV aku dikontak 50 judul peran pendukung utama. Kalau Trans 7 aku peran utama. Kalau layar lebar Moonrise Over Egypt kan tadi aku bilang peran utama. Salah satu aku peran utama di mana? Sinetron Rara dan Prank Loli, MNC TV. Terus FTV Rumah Jalan Mawar, terus layar lebar Moonrise Over Egypt.
Itu pun syuting di Mesir. Nah, jadi kalian tuh harus berpikir, proses untuk aku mendapatkan itu aku sudah melewati kenal dengan ratusan orang entertainment yang di belakang itu kontak sama aku ngasih info. Lah temannya Ruben curhat kan temanku juga. Temannya Ruben curhat temanku juga ya. Jangan kayak bilang halu-halu. No. Bang Pablo sama Mbak Rey. Ruben datang ke rumah mereka, ke kantor mereka. Aku juga sering datang ke kantor mereka, ke acara ulang tahun, ke rumahnya mereka. Connect kan? Ya, teman-teman, sudah selesai videonya ya. Dan menjelang akhir video barusan, ya narasi semakin menghangat dan memanas, dan narasi yang dibangun menegaskan seolah adanya peringatan dari Mbah Gunung Kawi dan berbagai tafsir mengenai masa depan Sarwenda. Sekali lagi saya katakan ini tafsir, dugaan, ya bukan menuduh apalagi memfitnah. Jangan sampai kita seperti itu, oke? Dan menurut saya penonton sebaiknya menjadikan pembahasan ini sebagai hiburan ya, atau bahan diskusi saja ya. Kalau dianggap jelek, gimana caranya itu menjadi tamsil ibarat agar tidak diikuti, kan seperti itu ya. Tetapi bukan menjadikannya sebagai dasar untuk menghakimi seseorang, mencaci, memaki, menghina, memfitnah atau menuduh ya, nggak boleh. Dan yang lebih penting adalah kita harus bisa mengambil pelajaran agar kita selalu berhati-hati dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan tidak mudah percaya sebelum ada bukti yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Demikian dulu teman-teman ya komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.